Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Sukmawan dan saya salah satu pengajar di sekolah yang sekarang Anda semua masuki, yaitu DMC ya, Darul Mutakin Cianjur. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini saya mendapatkan sebuah kesempatan untuk bisa berbagi tentang pendidikan anti korupsi, di mana ini menjadi sebuah materi yang wajib disampaikan kepada seluruh siswa baru di DMC ini ya, Darul Mutakin Cianjur. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung dengan sekolah ini, dan langsung saja kita akan bahas ini tentang pendidikan anti korupsi. Baik, apa yang Anda pikirkan ketika pertama kali mendengar kata korupsi? Wah, pasti terbayangnya hal-hal yang besar, terbayangnya tentang bagaimana pejabat, bagaimana pengusaha, bagaimana petinggi-petinggi negara atau orang-orang yang berkuasa mengambil kekayaan negara. Biasanya seperti itu ya, korupsi itu, makanya dibayangkan korupsi sesuatu yang besar. Padahal sebetulnya korupsi itu tidak hanya soal itu. Bahkan ada hal-hal terkecil yang mungkin tidak kita sadari kita sudah melakukannya, dan itu adalah salah satu bentuk dari korupsi. Kita ambil dulu dari dasar katanya. Korupsi itu kan dari kata korup ya. Korup itu ada yang cacat, ada yang hilang, ada yang rusak. Biasanya kalau kita ngobrol soal disk atau penyimpanan di komputer, terus ada file, ada yang korup, tidak bisa dibuka karena ada bagian yang hilang atau ada bagian yang rusak. Nah, hubungannya dengan korupsi itu adalah mengambil sesuatu, mengambil sebagian kecil atau sebagian besar dari sesuatu yang asalnya utuh menjadi tidak utuh. Nah, yang diambil tanpa sepengetahuan oleh orang lain dan sifatnya merusak, itu disebut dengan korupsi. Ya, dan undang-undangnya sudah ada, nanti silakan cari sendiri, ada undang-undang korupsi di Indonesia. Nah, ngomong-ngomong soal korupsi, tahukah bahwa ini adalah sebuah perilaku, sebuah perbuatan yang sangat-sangat tercela dan tidak terpuji. Saking tidak terpujinya, korupsi ini malah menjadi sebuah dosa yang harusnya dipikirkan. Ini mau nanti bagaimana pertanggungjawabannya. Mari kita pedar. Ya, kita hidup di Indonesia. Tahukah teman-teman bahwa Indonesia adalah negara dengan peringkat ke-89 terkorup sedunia. 89. Ini angka yang ya harusnya jangan sampai segitu ya. Kalau prestasi kan ke-1, janganlah. Kalau korupsi kalau bisa yang paling akhir. Karena sebagaimana kita ketahui, korupsi ini betul-betul sangat merusak ya, betul-betul sangat mengkhawatirkan, betul-betul sangat mengganggu. Kalau kita terbiasa menjadi orang yang korup, maka pada akhirnya kita akan menjadi orang yang penuh dengan dosa, karena korup itu mengambil hak orang lain yang bukan hak kita. Mari kita ambil contoh paling gampang. Ada orang ngasih kita uang 700.000 misalkan, atau 7 juta untuk tolong beliin saya motor yang 7 juta misalkan gitu. Terus kita ketemu orang, kita malah nyari yang 5 juta, betulnya 2 jutanya kita ambil. Nah, itu korupsi. Atau sekolah mau mengadakan studi tour, bayarnya 500.000, lalu kita datang ke orang tua mintanya 700.000, yang 500 diberikan ke sekolah, yang 200 untuk kita pribadi, maka itu adalah korupsi. Jadi korupsi itu mengambil sesuatu yang bukan haknya sehingga yang ini menjadi cacat. Nah, bayangkan itu terjadi dalam kehidupan kita di mana-mana, dan sekarang memang begitu kenyataannya. Ya, ada mau buat sesuatu, mau membangun sesuatu gedung misalkan, dananya 3 miliar. Nah, si orang yang diamanahi dananya itu malah melakukan korupsi, dia ambil ya dikit lah, 200 juta dari 3 miliar dia ambil. Apakah itu korupsi? Jelas itu korupsi. Makanya hati-hati. Korupsi itu sangat rentan, sangat mudah dilakukan, dan tanpa sadar mungkin seolah-olah biasa, padahal itu sangat berbahaya sekali. Ya, tugas kita, apalagi Anda semua sebagai kaum milenial,
yang diharapkan menjadi kebanggaan bangsa, kalau dari sekarang sudah kenal korupsi, maka Anda tidak akan bisa diharapkan lagi. Indonesia selain dari kepolisian, selain dari kejaksaan, juga membuat sebuah lembaga khusus, wadah khusus untuk menangani korupsi ini, namanya KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Sampai dibuat saking begitu banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Ini yang kadang membuat kita merasa miris. Indonesia ini negara yang kaya, harusnya kita semua bisa menjadi orang-orang yang sejahtera, tapi karena ada koruptor, karena ada kegiatan korupsi, akhirnya yang miskin makin banyak, makin miskin. Yang kaya, dia korupsi makin kaya, sehingga jenjangnya menjadi semakin jauh. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk berbagi. Mari kita bangun diri kita dengan karakter-karakter yang anti korupsi. Ada 9 nilai, 9 karakter anti korupsi. Yang pertama, jujur. Orang jujur tidak akan mau korupsi karena dia percaya, karena dia yakin hidup dengan jujur lebih aman, lebih tentram daripada hidup dengan penuh kebohongan. Orang yang korupsi tidak akan pernah jujur, tidak akan pernah ngaku, kamu korupsi? Enggak, pasti begitu. Kamu korupsi? Iya, tidak mungkin. Karena orang jujur tidak korupsi. Yang kedua, mandiri. Orang-orang yang mandiri biasanya bekerja, biasanya sesuai target mencapai untuk dirinya sendiri, dan dia akan menghargai apa yang dia terima. Dia akan jauh dari korupsi karena dia tahu, dia sadar kalau mengambil hak orang lain itu bukan hal yang terpuji. Dia ingin mandiri, membuktikan pada semua orang bahwa saya bisa. Itu yang kedua. Yang ketiga, peduli. Orang-orang yang peduli, punya karakter peduli, tidak akan mau korupsi. Karena dia peduli. Ini amanah, amanah ini harus disampaikan kepada yang berhak. Dan dia peduli pada orang-orang yang berhak. Yang keempat, disiplin. Belum pernah saya mendengar ada orang yang sangat disiplin itu mengkorupsi sesuatu. Tidak mungkin. Karena dia akan menjaga jalur kedisiplinannya, menjaga keteraturannya, menjaga agar dirinya terlihat dan membuktikan pada semua orang bahwa saya ini berhasil dengan kedisiplinan, dan dia tidak akan pernah korupsi. Yang kelima, tanggung jawab. Adakah koruptor yang bertanggung jawab? Koruptor itu orang yang melakukan korupsi, ya. Adakah koruptor yang bertanggung jawab? Iya, mereka bertanggung jawab setelah ketahuan. Kalau belum ketahuan tidak akan mau bertanggung jawab, padahal pertanggung jawabannya tidak hanya di dunia tapi nanti di akhirat. Tapi kalau orang yang bertanggung jawab, dia akan sadar diri. Dia tidak akan mau mengambil hak orang lain, dia tidak akan mau korupsi. Karena dia harus mempertanggungjawabkan itu semua, dan dia tahu itu berat. Di dunia dia bertanggungjawabkan, di akhirat apalagi. Ya, yang keenam, kerja keras. Orang yang biasa kerja keras pasti berpikir bahwa menghasilkan sesuatu itu susah. Kalau dia bypass, dia mendapatkan cara dengan cara korupsi, dia tidak akan merasa enak dalam dirinya karena saya biasa kerja keras. Ya, saya lebih senang menyebutnya kerja cerdas sebetulnya, tapi kerja cerdas juga butuh kerja keras. Tapi korupsi itu bukan cerdas, korupsi itu bukan kerja keras, korupsi itu bypass jalan untuk mempermudah tapi dengan cara yang salah. Oke. Selanjutnya, sederhana. Lihat, orang-orang dengan karakter sederhana tidak akan butuh hal-hal yang berlebihan. Karena bagi orang yang sederhana, secukupnya hari ini ya sudah, hari ini tidak perlu ditambah-tambah. Masalahnya, kebanyakan manusia senangnya bukan sederhana, tapi rakus. Koruptor digambarkan dengan lambang tikus. Anda tahu tikus? Tikus, kalau Anda kasih makanan di dalam styrofoam, itu makan tikus di dalam styrofoam. Yang dia makan styrofoamnya dan makanannya, saking rakusnya. Tikus kalau tidak menemukan lagi makanan, dia menemukan lubang dari kayu, dan dia tidak menemukan makanan, maka dia akan makan kayunya. Itu tikus, rakus. Koruptor itu seperti itu. Manusia diberikan sifat rakus, dan ini rakusnya berlebihan. Jangan sampai terjadi seperti itu. Ya, setelah sederhana tadi yang 7, yang ke-8 adalah berani.
Maksudnya berani di sini berani positif, berani mengambil langkah bahwa saya harus berjuang benar dan tidak mau korupsi. Jangan sampai malah terjadi sudah saya mau korupsi aja, saya berani mengambil resiko. Bukan seperti itu. Berani di sini ada berani menyadari, berani meyakinkan di dalam diri bahwa saya akan hidup bersih jauh dari korupsi. Dan yang terakhir, karakter anti korupsi adalah adil. Nomor 9. Orang yang adil pasti tahu bagaimana cara menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Adil itu bukan sekedar sama rata. Adil itu menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Dan orang yang adil akan menjauhi korupsi karena tahu korupsi itu tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini uang, ini biaya, ini budget harusnya untuk program apa. Kalau koruptor diambil pasti. Dia ambil untuk dirinya sendiri dan dia tidak adil. Padahal itu hak orang, tapi kalau orang yang adil diberikan amanah begitu, dia akan gunakan semuanya untuk amanahnya karena dia sudah bersikap adil. Bagian saya sudah ada, bagian orang lain sudah ada, bagian semua orang sudah ada. Maka sikap adil itu penting untuk menghindari korupsi. Baik, jadi pemaparan saya hari ini semuanya berhubungan dengan korupsi. Intinya mari kita menjadi pribadi-pribadi yang unggul, pribadi-pribadi yang kuat imannya, pribadi-pribadi yang siap dengan tantangan zaman, tapi juga tidak bermain kotor dengan cara apa? Korupsi. Bagi kami, saya, guru, mungkin yang tidak terasa itu misal korupsi waktu. Korupsi waktu tuh begini, 2 jam pelajaran, masing-masing waktunya 45 menit, 90 menit harus di kelas. Belum 90 menit, baru 80 menit sudah keluar kelas. Ya, tidak terasa mungkin itu juga korupsi, kami mohon maaf. Tapi intinya, mari sama-sama kita menjaga diri agar terhindar dari sikap korup tadi, agar terhindar menjadi orang-orang yang suka korupsi alias koruptor. Mari menjadi orang-orang yang baik, mari menjadi orang yang punya nilai karakter anti korupsi. Semoga dengan begini kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang mantap, pribadi-pribadi yang hebat, pribadi-pribadi yang memang dirindukan oleh negara ini untuk menjadi pemimpin di masa depan. Karena Anda semua pemuda masa kini adalah pemimpin di masa depan. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Tidak ada gading yang tak retak. Semoga ini semua menjadi pelajaran untuk saya pribadi dan untuk kita semua. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak dan sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.